semuanya, perkenalkan, jadi ini adalah first video dari aku yang aku beri nama monolog karena ini adalah hasil rekonstruksi dari pikiran aku sendiri. Dan sebenarnya ketika aku sedang berbicara kepada kalian, itu artinya aku juga sedang berbicara kepada diri aku sendiri gitu. Anyway, dulu awalnya memang aku buat video ini berdua sama teman aku. Jadi intinya kita tuh ingin kita tuh pengen ngobrol santai gitu soal ilmu-ilmu yang kita miliki, yang kita dapat di kuliah dulu. Jadi kadang-kadang kita kan ke distract gitu ya sama ijazah yang kita miliki. Ketika kita sudah mendapatkan ijazah itu, lalu entah ilmu yang kita dapatkan itu kemana gitu. Dan karena kompromi waktu yang agak susah, jadi aku memutuskan untuk mempublish dan membuat video ini sendiri dulu gitu ya. Oh iya teman-teman, aku mau cerita sedikit nih. Jadi aku itu lulusan dari jurusan ilmu komunikasi di salah satu universitas negeri yang ada di kota Semarang. Cuman kalau sekarang itu namanya bukan fakultas tapi departemen ilmu komunikasi, dan itu masuk di salah satu fakultas sosial dan politik gitu. Jadi aku itu lulus sebenarnya sudah agak lama ya. Bahasa aku jadi bagus banget ya. Ya aku lulus itu udah agak lama ya. Jadi tahun 2013 aku lulus dan aku angkatan masuk 2009. Udah itu. Kalian hitung-hitung sendiri ya udah berapa lama gitu aku lulus. Cuman memang gini, kalau melihat ke belakang itu sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita dapat dan kita bagikan ya. Dulunya memang aku pengen banget masuk ke fakultas psikologi. Tapi entahlah takdir yang membawa aku ke fakultas ilmu komunikasi ini, sehingga aku bisa men-share ilmu-ilmu yang nggak tahu penting atau enggak, tapi setidaknya aku bisa meluapkan apa yang pengen aku omongin gitu ya. Dan termasuk awal buat video ini pun aku sebenarnya tuh terlalu muluk-muluk. Aku pengen membuat konten-konten yang berbau psikologi, karena pada dasarnya memang aku anaknya itu maniak belajar ilmu-ilmu soal kejiwaan, soal manusia gitu. Walaupun memang ilmu komunikasi pun sebenarnya agak relate ya sama psikologi memang, tapi pada prakteknya emang beda gitu. Dan kenapa nggak aku buat konten yang memang deket gitu loh sama kehidupan aku? Kenapa aku mesti mencari sesuatu yang jauh di sana? Kan kayak pepatah, dia jadi pulpuk patah tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Mungkin kalau patah kayak gitu ya. Kita sebagai manusia kadang memang nyarinya suka kejauhan, padahal tuh yang dekat tuh sebenarnya banyak banget. Dan di kesempatan ini aku pengen membahas soal stereotip anak komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi itu nggak perlu ilmu akademis. Jadi yang perlu dibedakan di sini adalah ngobrol dan berkomunikasi. Mungkin ada yang berpikir bahwa kenapa sih ngobrol, komunikasi aja tuh perlu ilmu gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau kita sekedar ngomong, kita sekedar berbicara itu memang sangat mudah ya teman-teman. Tapi kalau berkomunikasi dua arah, memberikan pesan, atau gimana caranya supaya orang paham, itu memang perlu ada trik dan ilmu yang kita pelajari gitu. Jadi bisa dibuktikan sendiri secara itu benar atau enggak gitu. Yang kedua adalah soal style. Jadi kalau dulu sih sebenarnya aku nggak cukup paham soal style ini. Cuman kalau dulu kumpul sama teman-teman yang dari beda jurusan, itu pasti kelihatan mana yang anak komunikasi, mana yang anak dari jurusan lain. Karena kita lebih santai, biasanya kaosan atau jaketan aja itu udah bisa. Walaupun memang tetap harus rapi dan sopan ya kalau sedang berada di kelas. Kemudian yang ketiga adalah gelar. Lulusan dari ilmu komunikasi itu gelarnya adalah SIKOM. Nah ini tuh sering disalahartikan sama orang-orang bahwa kalau komunikasi itu ya ilmu komputer, karena lulusan dari ilmu komputer adalah SKOM. Nah itu kadang-kadang aku juga suka bingung sih dan suka geli sendiri, karena memang komputer dan komunikasi itu beda sekali ya teman-teman ya. Nah itu cuma stereotip aja sih dari orang.
Oke, ini yang terakhir, stereotip dari komunikasi itu diidentikan dengan pekerjaan-pekerjaan di media seperti media TV atau media cetak atau yang berkaitan dengan hubungan masyarakat gitu ya. Padahal sebenarnya aplikasi dari komunikasi itu sebenarnya cukup luas. Gimana cara kita memahami orang lain, gimana cara kita berinteraksi, cara kita menempatkan diri supaya membentuk karakter atau attitude gitu ya. Jadi bisa kerja di mana aja lah, karena memang kita kan kerja juga nggak sendiri, kita kerja tim dan berhubungan sama orang banyak gitu ya. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya. Mohon maaf kalau ada kualitas gambar, suara, atau mungkin cahaya yang berubah-ubah gitu, ya dimaklumin aja ya, karena keterbatasan media, keterbatasan sarana. Jadi mohon maaf aja, dan terima kasih sudah menyempatkan mampir ke sini. Semoga bermanfaat buat kalian atau buat adik-adik yang mungkin masih bingung atau mungkin ingin dapat referensi lebih soal jurusan ilmu komunikasi. Dan insya Allah nanti kita jumpa di video selanjutnya.